Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semua anak-anak kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita masuk di bab 8, di mana bab 8 ini akan kita jadikan sebagai satu pertemuan saja. Disebabkan karena pada semester genap ini waktu yang kita miliki sangat singkat sekali, karena akan banyak sekali dilewati oleh kegiatan-kegiatan akhir tahun yang biasanya dilaksanakan oleh kelas 9, dan juga adanya bulan Ramadan, ya, sehingga untuk pembelajaran pada semester genap ini menjadi lebih singkat. Jadi untuk bab ini dan dua bab berikutnya akan kita jadikan sebagai satu pertemuan saja. Langsung saja ya, kita masuk ke bab ini. Bab ini berbicara tentang yang pertama adalah fluida. Fluida itu adalah zat yang mengalir. Ya, kita ingat bahwa wujud zat itu ada tiga. Ya, ada tiga, ada padat, cair, dan gas. Dan zat yang tergolong fluida itu adalah zat cair dan gas, sehingga pada bab ini kita akan banyak berbicara tentang zat cair dengan juga zat gas. Nah, zat cair dan gas ini memiliki massa sehingga memiliki berat, dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Nah, salah satu tekanan pada zat itu adalah zat cair, ya, yang mungkin kita sebut sebagai tekanan hidrostatik, di mana tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Ya, untuk bisa merasakan tekanan hidrostatik, mungkin teman-teman ya bisa ya ketika berenang, ya, kemudian berenang semakin dalam, maka teman-teman akan semakin merasakan tekanan yang berat sekali untuk bernafas. Makanya kan untuk bisa berenang di kedalaman yang cukup dalam itu dibutuhkan keahlian khusus, ya. Betul sekali. Ya, dibutuhkan keahlian khusus, ya, untuk bisa berenang dalam kedalaman tertentu. Kenapa? Karena tekanannya semakin besar, semakin ke dalam. Dan kalau teman-teman rasakan, arus bawah itu sebetulnya lebih kuat daripada arus yang di atas. Nah, tekanan hidrostatis ini memiliki rumus hitung-hitungan berapa sih besarnya tekanan yang bisa kita rasakan pada kedalaman tertentu, ya, pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis ini pertama ditentukan oleh massa jenis zat cair yang kita masuki, misalnya laut, maka kita akan menghitungnya dengan massa jenis air laut. Ya, kalau kita masuk dalam laut nih, ya, kemudian kita ingin merasakan tekanan pada kedalaman tertentu, ya kita harus tahu dulu massa jenis zat cair
dari air laut. Kemudian gaya gravitasi, tapi karena gaya gravitasi selama kita masih di bumi, maka gaya gravitasinya dianggap sama, biasanya 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman zat cair itu sendiri, di mana semakin dalam maka tekanan yang kita rasakan itu akan semakin besar, dan kedalaman itu dihitungnya bukan dari dasar tempat zat cair tapi dari permukaan, ya. Kedalaman dihitungnya dari permukaan, jadi bukan dari dasar, ya. Tolong diingat ya, kenapa? Karena semakin dalam kan semakin tinggi, ya, berarti dihitungnya nolnya itu dari atas, ya. Nolnya dari atas, semakin ke bawah semakin dalam, jadi nolnya bukan dari bawah, ya, bukan dari dasar tapi dari atas. Nah, untuk rumus ini nanti ada contoh soalnya akan Bapak berikan, ya, insyaallah, mudah-mudahan. Nah, salah satu bentuk zat cair itu selalu mengikuti wadah, ya, sifat zat cair. Nah, contohnya saat kita menuang air minum ke dalam gelas, bentuk air itu akan seperti gelas. Demikian juga, ya, zat cair yang lain. Zat cair itu kalau dalam keadaan tenang tanpa ada goyangan selalu menunjukkan permukaan yang datar, atasnya, ya, pasti datar. Apapun bentuknya. Bisa dilihat di halaman 232 gambar 8.1, ya, tentang bejana berhubungan. Itu kita perhatikan bentuknya dari wadah zat cair, maka permukaannya datar. Keadaan permukaan datar ini, ya, kita bisa lihat dalam bejana berhubungan, di mana hukum bejana berhubungan mengatakan jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Buat apa sih ini bejana berhubungan? Teman-teman yang pernah bantuin bapaknya bangun rumah, tentu, ya, atau renovasi, ya, tentu melihat ada misalnya tukang yang sedang renovasi itu megang selang, ya, dimana selangnya itu ditentukan untuk menentukan misalnya tinggi keramik, misalnya untuk menentukan tinggi lantai, ya, tinggi lantainya kira-kira berapa. Itu dia pakai selang, teman-teman. Ini berkaitan dengan bejana berhubungan, ya. Berkaitan dengan apa? Bejana berhubungan. Ya, jadi dengan menentukan ujung selang yang satu, kemudian ujung selang yang lain menunjukkan bahwa tingginya sama. Sehingga di situ tukang bangunan tersebut menentukan ketinggian dari sebuah lantai. Kalau teman-teman perhatikan, coba, ya, kalau ada yang rumahnya lagi renovasi, kalau di rumahnya ada tukang atau tetangganya atau sekitarnya yang bisa kalian kalian lihat, di situ ada selang, ya, itu fungsinya untuk menentukan ketinggian biasanya, ya, dan ini merupakan salah satu prinsip bejana berhubungan. Hukum tersebut tidak berlaku jika tekanan di atas bejana tidak sama, diisi dua atau lebih macam zat cair, digoyang-goyangkan. Salah satu bejana merupakan pipa kapiler, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ya. Makanya ketika dia megang selang itu, yang pertama selangnya dia nggak akan ditutup karena dia akan dibuka, gitu, ya. Kemudian pasti diisinya cuma satu, yaitu air raksa, dan dia nggak pernah digoyang-goyangkan, ya, gitu. Nah, bejana berhubungan ini ternyata berkaitan juga dengan hukum Pascal, ya. Berkaitan dengan apa? Hukum Pascal, di mana dia mengatakan gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup
tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar, ya, dimana itu dibuktikan dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, ya. Dengan F1 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 1, yang F2 gaya yang bekerja pada penghisap 2, kemudian A1 luas penampang penghisap 1 dan A2 luas penampang penghisap 2. Alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal itu ada dongkrak hidrolik, ya. Kalau teman-teman main misalnya ke pom bensin itu ada pengisian nitrogen, ya. Kalau misalnya dia sedang ada bekerja untuk menambal mobil yang lagi ditambal, itu dia akan menggunakan dongkrak hidrolik, ya, menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, ini fungsinya hukum Pascal ini dengan memanfaatkan zat cair, ya. Ini menggunakan minyak dia, ya. Coba kita bayangkan, kita aja kalau ngangkat mobil kemudian kita tahan, ya, itu nggak akan sanggup. Tapi dengan menggunakan dongkrak hidrolik ini, ya, cukup kita muter-muter doang, ya, dengan memberikan gaya yang mungkin nggak seberapa, gayanya nggak terlalu besar, tapi kita bisa ngangkat mobil, ya. Jadi hukum Pascal ini, ya, mempermudah kita, ya, untuk mengangkat beban benda yang luar biasa besar, ya, beban benda yang luar biasa besar. Di antaranya lagi adalah mesin pengangkat mobil hidrolik, ya, mesin pengangkat mobil hidrolik. Kemudian kempa hidrolik, ya, biasa untuk mengepres kertas, kapas, memeras air buah-buahan. Kemudian ada elevator hidrolik dan juga ada rem hidrolik, ya. Ini semuanya menggunakan zat cair, ya, menggunakan zat cair. Umumnya adalah menggunakan zat minyak, ya, sebagai apa? Pengangkat, ya, sebagai pengangkat. Nanti bagaimana cara hitung untuk hukum Pascalnya akan Bapak berikan melalui latihan soal yang berbeda. Nah, selanjutnya hukum pada zat cair juga, ya, selain ada hukum Pascal, ya, berlaku yang disebut sebagai hukum Archimedes, ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya, ya, hukum Archimedes. Yang pertama, dia mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Nah, teman-teman coba perhatikan ketika teman-teman ambil gayung, ya, kemudian mungkin bak atau ember, kemudian teman-teman telungkupkan bagian dalam gayungnya, kemudian tekan ke bawah. Kira-kira teman-teman akan merasakan tekanannya apa tidak? Pasti ada tekanannya untuk gaya naik ke atas. Inilah yang disebut sebagai gaya ke atas, ya, teman-teman, ya. Ya, ini namanya gaya ke atas. Atau ketika kita melempar benda, kemudian benda itu masuk ke dalam, ya, kemudian naik lagi ke atas. Nah, itu disebut sebagai gaya ke atas. Nah, hukum Archimedes berlaku seperti itu, ya. Hukum Archimedes berlaku seperti itu. Jadi gaya ke atas ini akan menyebabkan benda naik ke atas. Nah, gaya ke atas ini dihitung dengan menggunakan rumus Rho GV, di mana Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan V adalah volume bendanya, ya, volume benda. Bagaimana hitung-hitungan rumus dan contoh soalnya nanti akan diberikan secara terpisah, ya. Nah, hukum Archimedes ini berkaitan dengan keadaan benda yang tenggelam, keadaan benda yang melayang, keadaan benda yang mengapung.
Kenapa sebuah benda dikatakan bisa tenggelam? Karena ternyata massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cair itu sendiri. Atau dengan kata lain, berat bendanya lebih tinggi atau lebih berat daripada gaya ke atasnya sehingga menyebabkan dia tenggelam. Ya, kalau gaya ke atasnya tinggi, maka dia akan berada yang kedua, yaitu terapung. Ya. Ya, terapung ini menunjukkan massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis dari zat cair. Artinya gaya ke atasnya lebih tinggi sehingga dia naik ke atas daripada berat benda itu sendiri. Nah, kalau melayang, maka ini menimbulkan keadaan bahwa massa jenis benda dan zat cair dalam keadaan sama nilainya, atau gaya ke atas sebanding dengan berat benda. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham, nanti Bapak akan berikan lagi tambahan penjelasannya dari beberapa situs. Nah, penggunaan prinsip Archimedes itu yang pertama adalah kapal laut. Kapal laut itu dari baja. Pasti berat dong. Tapi kok bisa terapung ya? Nah, ternyata supaya terapung, kapal itu dibuat berongga dan berisi udara. Ya, massa jenis udara itu jauh lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga massa jenis kapal beserta muatannya dan udara tetap lebih kecil daripada massa jenis air. Semakin besar volume kapal yang berada dalam air, maka semakin besar zat cair yang dipindahkan. Makanya suka ada lobangnya ya. Jadi ketika dia eh, dalam air itu ada zat yang dipindahkan ya. Jadi airnya itu terus mengalir ya, airnya terus mengalir. Akibatnya semakin besar gaya angkat yang dialami kapal itu ya, seperti itu. Yang kedua adalah galangan kapal. Nah, galangan kapal digunakan untuk mengangkat kapal ke atas permukaan air ketika kapal itu diperbaiki. Setelah kapal masuk dalam galangan, air dalam galangan dipompa keluar sehingga galangan kapal yang telah berisi kapal dapat terangkat. Yang ketiga adalah hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Jika hidrometer dimasukkan ke dalam zat cair, hidrometer akan terapung dan menunjukkan skala sesuai dengan massa jenis cairan tersebut. Ya. Yang keempat adalah jembatan ponton. Nah, jembatan ini dibangun dari drum kosong yang diikat dan di atasnya dipasang papan sehingga jembatan ini bisa terapung di atas air ya. Tapi tetap teman-teman, dia itu pasti diberi apa? Diberi lubang supaya apa? Supaya ada air yang dikeluarkan gitu ya. Nah, sekarang ya kita akan bicara tentang ketinggian tempat dan tekanan udara ya. Tadi kan bahwa fluida itu berkaitan dengan zat cair dan zat gas. Nah, sekarang kita akan bicara tentang zat gas. Tekanan udara ya memiliki nilai maksimum di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udara di tempat itu. Ya. Tekanan udara pada ketinggian H diukur dari permukaan laut ditentukan dengan rumus sebagai berikut, di mana P sama dengan tekanan udara di ketinggian H ya sama dengan P0, yaitu tekanan udara pada permukaan laut yang dihitung sebagai 101.300 Pascal
ya dikurangi rho GH, yaitu massa jenis udara, gravitasi, dan ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Jadi diukurnya dari permukaan laut. Nanti untuk hitung-hitungannya akan kita berikan. Nah, berkaitan dengan ketinggian tempat ini dan juga tekanan udara, ada alat yang bisa mengukurnya, yaitu barometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan udara. Penunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer disebut sikap barometer. Nah, barometer ini ada dua macam. Ada yang barometer raksa dan barometer aneroid. Nah, barometer raksa ini ya, sikap barometernya adalah tinggi permukaan raksa. Ya, jadi kita lihat tinggi permukaan raksanya berapa, nanti itu adalah hasil pengukurannya. Nah, tekanan udara di permukaan laut mengakibatkan permukaan raksa menjadi setinggi 76 cm, sehingga dikatakan bahwa tekanan atmosfer adalah 76 cm hydragirum, yang berarti raksa, sama dengan 101.300 Pascal. Nah, pengurangan tekanan udara tiap 1 cm Hg setara dengan kenaikan setiap 100 meter. Nah, barometer aneroid itu adalah kotak hampa udara yang tipis dan penampangnya berbentuk lingkaran. Dinding atas dan bawahnya berombak dan dilengkapi dengan pegas lengkung. Jika tekanan udara luar bertambah, kotak akan tertekan dan pegas melengkung ke dalam. Gerakan pegas ini diteruskan ke daftar skala pada barometer. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal untuk menentukan tekanan udara di sebuah kota. Kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Ini bisa dibaca di halaman 236 ya. Berapa tekanan udara di kota tersebut? Ya, ingat rumusnya tadi, yaitu P sama dengan P0 dikurangi rho GH. P0-nya tadi adalah 76 cm Hg ya. Maka nanti tinggal cari aja rho-nya berapa, G-nya berapa, H-nya berapa. Ya, di sini tinggal dihitung, yaitu ingat tadi bahwa setiap 1 cm Hg itu ya menunjukkan setara kenaikan 500 setara dengan 100 meter. Berarti kalau 500 meter menunjukkan bahwa dia terjadi pengurangan 5. Ya, jadi dihitungnya dengan menggunakan seperti itu konsepnya. Ya, setiap 1 cm itu setara 100 meter. Berarti kalau 500 meter setara dengan 5 cm hydragirum. Sekali lagi, 1 cm hydragirum setara 100 meter. Berarti kalau 500 meter setara dengan 5 cm hydragirum. Berarti tinggal 76 dikurang 5 menjadi 71 cm hydragirum. Berarti tekanan udara di kota Ambarawa adalah 71 cm hydragirum. Nah, teman-teman bisa ya cari tahu berapa sih tekanan udara di Bekasi ini ya, dengan cara ya lihat di Google kira-kira berapa sih tinggi permukaan ya, tinggi apa namanya kota Bekasi ini terhadap permukaan laut ya, kemudian tinggal disetarakan dengan tadi 1 cm hydragirum setara dengan 100 meter ya. Bisa cari informasinya ya, bisa melalui media internet atau buku, atau bisa bertanya kepada orang yang ahli. Yang kedua adalah manometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Ada 3 macam manometer. Yang pertama raksa terbuka, ya raksa tertutup, dan logam. Nah, untuk yang terbuka biasanya digunakan untuk mengukur tekanan gas sebesar sekitar 1 atm. Ya, untuk yang tertutup biasanya digunakan untuk yang di atas 1 atm. Dan untuk yang logam mengukur tekanan gas yang sangat tinggi. Contoh untuk logam adalah manometer Safer-Budenbeck ya, dan manometer Borden dan manometer Pegas.
Nah, manometer pegas biasanya digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam roda kendaraan, atau biasanya kalau teman-teman ke mana kompresor bengkel-bengkel itu ya, untuk ini nentuin atau di pengisian nitrogen, nah dia menggunakan manometer pegas. Ini tadi sudah ya. Hukum Boyle, ya, ini adalah salah satu hukum untuk tekanan gas pada ruang tertutup. Yang menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Dengan P1 sama dengan tekanan gas mula-mula, P2 tekanan setelah diubah, V1 volume gas mula-mula, V2 volume gas setelah diubah, dan C adalah konstanta. Hukum Boyle berlaku jika suhu tetap tetapi tekanan dan volume berubah. Massa gas tetap, tidak ada kebocoran gas, gas tidak jenuh, tidak terjadi reaksi kimia di dalam ruangan. Ini adalah salah satu beberapa syarat dari hukum Boyle. Untuk hitung-hitungan dari hukum Boyle nanti akan kita berikan secara terpisah ya, sama dengan hitungan-hitungan yang lain. Manometer tertutup bekerja berdasarkan hukum Boyle dan hukum pertama hidrostatik. Ya. Yang tadi ya manometer. Yang kedua pompa udara. Pompa tekan udara, pompa isap udara, pompa air, ya, pipet tetes, alat suntik itu semuanya menggunakan hukum Boyle, ya. Selanjutnya adalah tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang zat cair ya, yang ada di luar. Sekarang zat cair yang ada di tubuh manusia. Apa sih yang terjadi tekanannya pada di tubuh manusia? Yaitu yang terjadi adalah osmosis. Di mana osmosis ini adalah istilah untuk menjelaskan difusi suatu pelarut melalui membran semi permeabel. Difusi itu maksudnya adalah dia meresap masuk ya, meresap masuknya zat cair ya lewat membran semi permeabel melalui lapisan ya, lapisan membran ya yang sifatnya semi permeabel, artinya dia bisa larutan tersebut yang meresap ya, kemudian menembus ya, tetapi tetap ada penyaringannya ya, tetap ada penyaringannya. Nah, pada proses osmosis zat terlarut tidak terbawa. Nah, seperti ini gambarannya ya. Membran semi permeabel digunakan untuk memisahkan suatu bejana berisi air menjadi dua bagian. Molekul-molekul air dapat dengan bebas melewati pori-pori membran. Namun, molekul-molekul zat terlarut tidak dapat melewati pori-pori membran dari satu bagian ke bagian lain. Nah, gambar 8.9 yang A ya, itu menunjukkan molekul gula berada dalam air tetapi tidak dapat melewati membran karena molekul gula lebih besar dibandingkan molekul air. Dan gambar 8.9b menunjukkan molekul air menyebar melalui membran semi permeabel dengan cara berosmosis dari bagian B yang memiliki konsentrasi lebih encer menuju bagian A yang memiliki konsentrasi lebih pekat ya. Dan osmosis dalam tubuh ya, itu pelarut akan mengalir ya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi yang tadi ya. Ini contohnya tadi ya, contohnya tadi dalam itu adalah ketika dia konsentrasinya encer, dia akan menuju ke konsentrasi yang lebih pekat. Artinya dari konsentrasi rendah dia akan menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi ya.
di mana konsentrasi normal natrium klorida dalam darah itu 0,9%, maksudnya adalah 0,9 gram natrium klorida tiap 100 ml air. Dan ternyata konsentrasi natrium klorida pada sebuah sel darah merah juga 0,9%. Hal ini berarti terbentuk kondisi keseimbangan dinamis, di mana laju gerakan masuk molekul air ke dalam sel tepat sama dengan laju gerak keluar molekul air dari dalam sel. Jadi keluar masuknya sama. Ya, laju keseimbangan, ya, lajunya sama. Volume air yang bergerak masuk dan keluar dari sel darah merah setiap sekon sekitar 100 kali volume sel yang bersangkutan. Dengan demikian, laju gerak molekul air yang keluar dan masuk sel harus tepat sama. Jika tidak, sel akan mengerut dan akhirnya hilang dan pecah. Hal tersebut merupakan gambaran ketika sel berada dalam keadaan isotonik dengan darah. Maka pada saat itu sel memiliki tonisitas yang sama, ya, yaitu konsentrasi zat terlarut dalam sel sebanding konsentrasi zat tersebut dalam darah. Isotonik maksudnya adalah memiliki tekanan yang sama, ya, memiliki tekanan yang sama. Untuk menjelaskan tentang osmosis dalam sel hidup pada tubuh, kita perhatikan gambar pada halaman 239. Gambar 8.10a menunjukkan sebuah sel, ini yang bagian A ya, yang isotonik, ditempatkan dalam larutan isotonik. Konsentrasi air yang masuk dan keluar sel sebanding sehingga tercipta kesetimbangan dinamis. Pada kondisi ini, laju gerak air yang masuk sel sebanding dengan laju air yang keluar dari sel tersebut. Akibatnya, ya, sistemnya tidak akan mengalami perubahan apapun atau tetap. Sedangkan pada gambar 8.10b, selnya ini ditempatkan pada sel yang hipertonik. Apa yang terjadi? Selnya akan mengerut. Kenapa? Karena larutan yang mengandung lebih dari 0,9%, hipertonik berarti tekanannya lebih tinggi ya, merupakan larutan hipertonik bagi tubuh, ya, akan menyebabkan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada konsentrasi zat terlarut dalam sel. Sehingga apa? Tadi ingat bahwa zat itu akan, ya, bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Karena lingkungannya tinggi sedangkan selnya rendah, maka selnya ini, cairannya ini akan keluar menuju lingkungan, sehingga menjadikan si selnya ini mengkerut, ya, mengkerut seperti itu. Paham ya? Jadi karena lingkungan lebih tinggi, ya, lingkungan lebih tinggi, maka dia akan mengkerut. Contohnya kalau teman-teman mau menguji coba ini adalah beri air garam, ya, atau teman-teman sediakan air laut atau air garam, kemudian masukkan ikan air tawar ke dalamnya, ya, masukkan ikan air tawar ke dalamnya, maka nanti teman-teman akan memperhatikan lama kelamaan ikan tersebut akan mengkerut, teman-teman, ya, lama kelamaan loh, ya, bukan dalam waktu cepat, tapi lama kelamaan ikannya itu akan cenderung mengkerut, ya, ikannya akan cenderung mengkerut. Coba teman-teman perhatikan, masukkan saja coba, ya, atau masukkan tangan aja, ya, masukkan tangan kita ke lingkungan garam yang konsentrasinya lebih tinggi, ya, konsentrasi garamnya lebih tinggi, masukkan tangan kita, ya, ke dalam larutan garam tersebut yang lama, ya, kita akan merasakan lama-kelamaan mengkerut, ya, mengkerut. Nah, selanjutnya gambar 8.10c menunjukkan sebuah sel ditempatkan dalam larutan hipotonik, di mana menyebabkan sel menjadi membengkak. Kenapa? Karena lingkungannya rendah, sedangkan selnya tekanannya tinggi, sehingga yang dari lingkungan masuk ke dalam sel, sehingga selnya menjadi membengkak, ya, selnya menjadi membengkak. Ingat ya tadi ya, bahwa zat cair itu bergerak dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi, ya. Nah, perpindahan
air ke dalam atau keluar sel itu akan mempengaruhi keadaan tekanan sel. Sehingga osmosis merupakan mekanisme dasar untuk mempertahankan keseimbangan zat cair dalam tubuh. Makanya kan ikan-ikan laut itu ketika mereka berada di laut, karena tekanan di dalam di lingkungannya itu tinggi ya, karena kan kadar garam ya menjadikan tekanannya lebih tinggi ya, lingkungan menjadi lebih tinggi sehingga dia jarang mengeluarkan urin tapi banyak minum ya, banyak minum. Berbeda dengan ikan tawar ya, ikan tawar karena lingkungannya rendah maka dia banyak mengeluarkan urin dan sedikit minum. Selanjutnya tekanan pada zat cair mengalir. Nah, pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa besar tekanan ya pada zat yang cair yang diam atau tekanan hidrostatik bergantung pada massa jenis zat cair dan ketinggian dari permukaan zat itu. Nah, titik-titik yang terdapat pada kedalaman yang sama memiliki tekanan yang sama besar. Nah, ini digunakan dalam penggunaan infus. Ya, penggunaan infus. Pada posisi tetap atau statis, infus tidak akan mengalir karena tekanan di titik masuk ke dalam tubuh pasien sebanding dengan tinggi permukaan terbuka larutan infus dan massa jenisnya. Setelah larutan infus mengalir, akan terjadi penurunan tekanan antara pangkal selang dengan ujung titik keluar selang sehingga ketinggian larutan infus tidak sama. Nah, peningkatan tinggi cairan infus menyebabkan peningkatan tekanan pada titik masuk jarum ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan rasa nyeri pada tubuh pasien. Selanjutnya ada tekanan dan aliran darah dalam tubuh ya. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, air itu akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah ya. Dari tekanan yang tinggi tadi beda ya, tadi konsentrasi. Ya, pada osmotik itu adalah konsentrasi ya, pada konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Sedangkan ini pada tekanan dan aliran darah dalam tubuh ya, tekanan yang lebih tinggi dia akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Konsepnya itu ya, jadi diingat ya, konsepnya diingat sekali lagi. Kalau osmotik ya, konsepnya adalah konsentrasinya yang rendah ke yang tinggi, sedangkan pada aliran darah itu tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Aliran darah itu disebabkan adanya perbedaan tekanan antara dua ujung pembuluh darah yang merupakan gaya yang mendorong darah melalui pembuluh darah. Contoh, nah, jika tekanan salah satu ujung selang sebesar 100 mm hidragirum dan tekanan yang ujung lainnya 0, maka selisih tekanannya sebesar 100 pastinya. Jika pada tekanan adalah salah satu selang 1100, yang satunya adalah 1000, berarti perbedaannya juga sama 100. Nah, pada sistem peredaran darah, perbedaan tekanan yang besar terjadi pada aorta ya, pembuluh nadi. Teman-teman sudah belajar ya di sistem peredaran darah ya. Dan bagian luar atrium kanan jantung ya. Tekanan tertinggi darah terjadi pada aorta sekitar 100 mm hidragirum karena darah dipompa langsung ke dalam aorta. Jadi dari jantung langsung ke aorta. Tekanan darah secara bertahap menurun setelah darah masuk melalui peredaran darah sistemik dan menurun tajam hingga 0 pada saat darah mencapai atrium kanan pada jantung ya. Tekanan darah pada tubuh manusia dipengaruhi oleh kekentalan darah dan diameter pembuluh darah. Semakin kental darah,
semakin besar hambatan antara darah dan pembuluh darah sehingga peredaran darah semakin lambat dan tekanan yang dihasilkan lebih besar. Nah, makanya teman-teman jaga darahnya, jangan sampai darahnya kental. Ya, apa sih yang menyebabkan darah kental? Biasanya adalah lemak, juga kandungan gula. Ya, jangan sampai kandungan gulanya terlalu tinggi teman-teman ya, karena kalau kandungan gulanya terlalu tinggi darahnya akan mengental, akhirnya peredaran darahnya menjadi lebih lambat ya, lebih lambat. Makanya kita untuk konsumsi harian minum terutama ya diminta untuk minum air yang hangat. Kenapa? Supaya darahnya itu tidak mengental ya. Ya, peredaran darahnya juga lebih lancar. Diameter pembuluh darah juga mempengaruhi tekanan darah. Semakin kecil diameter pembuluh darah, semakin luas penampang pembuluh darah. Semakin besar hambatannya sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, interaksi darah dengan paru-paru, pada pembelajaran sebelumnya sudah disebutkan bahwa darah di paru-paru itu membawa karbon dioksida yang nanti akan ditukar di paru-paru dengan oksigen. Nah, pertukaran gas di paru-paru itu ada dua proses. Yang pertama adalah perfusi, di mana darah ke jaringan kapiler paru-paru. Yang kedua adalah ventilasi, di mana membawa udara ke permukaan alveolus. Nantinya di alveolus ini, oksigen dan karbon dioksida akan dipindahkan ke dalam dan keluar darah, dikendalikan oleh hukum-hukum fisika difusi. Nah, molekul gas dan cairan tidak pernah menetap di satu tempat. Molekul tertentu berdifusi dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah konsentrasi rendah sehingga konsentrasinya sama. Ini hanya molekul tertentu ya, molekul tertentu. Banyaknya gas yang terlarut dalam darah sangat bervariasi dari satu gas ke gas yang lainnya. Oksigen tidak terlalu banyak larut dalam darah dan air. Pada suhu tubuh, plasma darah sebanyak 1 liter dengan tekanan oksigen 13 kilopascal atau sekitar 100 mm hidragirum hanya mengandung 2,5 cm kubik oksigen. Pada suhu dan tekanan normal, pada tekanan karbon dioksida 5 kilopascal atau sekitar 40 mm hidragirum, darah mengandung sekitar 25 cm kubik karbon dioksida setiap liternya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman ya. Harus diperhatikan ya, tekanan karbon dioksida dengan tekanan oksigen ya, menunjukkan bahwa kalau kita menghirup karbon dioksida lebih banyak, maka akan menyebabkan tekanan dalam darah kita itu akan semakin besar ya. Makanya kita harus memperhatikan nafas kita ya, jangan sampai kita itu berdekatan dengan misalnya adalah asap knalpot, asap-asap yang lainnya lah ya. Ya, kenapa? Karena akan menyebabkan tekanan dalam darah kita itu akan meningkat ya. Jika tubuh hanya mengandalkan oksigen yang terlarut dalam plasma darah untuk menyalurkan oksigen ke dalam sel, jantung harus memompa darah sebanyak 140 liter darah per menit dalam keadaan istirahat, bukan 6 liter per menit seperti yang selama ini dilakukannya. Nah, diperhatikan ya teman-teman ya. Pada saat kita bernapas normal, udara dari atmosfer tidak mencapai alveolus yang masih berisi udara sisa pernapasan sebelumnya. Nah, konsentrasi udara atmosfer lebih tinggi sehingga oksigen dengan mudah berdifusi melewati udara sisa pernapasan untuk mencapai permukaan alveolus. Selanjutnya adalah kerja jantung ya, ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tekanan zat cair ya. Pada setiap periode kedua, ventrikel jantung memompa darah sama banyak. Tekanan di kedua pompa jantung tidak sama. Pada sistem pulmonal atau paru-paru lebih rendah dibandingkan sistemik. Ini maksudnya adalah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa jantung itu mengalirkan darah ke paru-paru dan juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah,
tekanan di kedua pompa jantung nggak sama. Di ke arah paru-paru itu tekanannya itu lebih rendah dibandingkan tekanannya ke arah seluruh tubuh. Maksudnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah, ini pada tumbuhan ya, air dan garam mineral dari tanah masuk ke epidermis lewat akar ya, dengan cara difusi dan osmosis. Kalau difusi tadi itu adalah dia seperti terlarut ya, seperti terlarut. Sedangkan osmosis itu melalui tekanan. Jadi tadi ya, konsentrasinya yang melalui konsentrasi yang lebih rendah, dia akan masuk ke konsentrasi yang lebih tinggi, itu maksudnya osmosis ya. Dia akan masuk dengan secara otomatis. Ya, seperti itu. Air dari akar dapat mencapai batang hingga daun karena adanya kapilaritas. Kalau kapilaritas itu seperti teman-teman ngepel ya, ngepel dengan kain pel, kemudian airnya akan masuk dengan sendirinya. Itu kapilaritas, itu daya serap ya, daya serap, kemampuan tumbuhan untuk menyerap air gitu. Nah, demikian teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa kita diskusikan di forum Google Classroom atau bisa kalian tanyakan langsung kepada Bapak ya, biar nanti kita akan berikan penjelasan secara personal, secara pribadi ya. Yang ingin konsultasi juga boleh, silakan konsultasi ya, nanti kita sampaikan ya supaya kalian lebih paham ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.